Pernahkah kamu merasa sangat lelah? Bukan karena pekerjaanmu yang berat, tapi karena tidak ada satu orang pun yang menghargai apa yang kamu lakukan? Di zaman di mana setiap pencapaian harus dipamerkan ke media sosial, menjadi orang yang tidak terlihat terasa seperti sebuah kegagalan. Tapi, tahukah kamu, dalam tradisi spiritual Islam, ketidakterlihatan justru seringkali menjadi jalan tol menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Hari ini, kita akan membongkar rahasia dari mereka yang memilih jalan sunyi. Berguru lagi di tiap hari, menata hati kembali suci, ilmu dan iman jadi cahaya, menuntun langkah menujunya. Selamat datang kembali di Berguru Lagi, tempat kita menyelami kembali kebijaksanaan masa lalu untuk menyinari kehidupan kita hari ini. Dalam ilmu tasawuf, ada satu penyakit batin yang sangat halus, namanya ujub atau merasa diri penting. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengingatkan bahwa ujub adalah racun yang mematikan amal kebaikan. Untuk membunuh racun ini, para sufi besar masa lalu melakukan terapi yang ekstrim. Mereka sengaja melakukan pekerjaan kasar agar tidak dihormati oleh manusia. Di kota Bukhara pada abad ke-14, hiduplah seorang pemuda yang kelak menjadi salah satu tokoh sufi terbesar, pendiri salah satu tarekat dengan pengikut terbanyak di dunia. Namanya Muhammad Bahauddin, yang kelak dikenal sebagai Syekh Bahauddin Naqshband. Ketika ia masih menjadi murid, gurunya yang bernama Syekh Amir Kulal tidak menyuruhnya membaca ribuan kitab atau wirid di dalam kamar yang nyaman. Sang guru memberinya tugas yang aneh dan meruntuhkan harga diri. Pergilah ke jalanan, bersihkan jalanan itu dari kotoran, dan bawakan air untuk manusia serta hewan-hewan yang kehausan. Selama 7 tahun lamanya, Bahauddin muda menjadi pelayan masyarakat yang paling rendah. Ia memanggul kendi air yang berat di pundaknya, berjalan di bawah terik matahari pasar Bukhara yang menyengat. Pundaknya lecet dan mengeras, pakaiannya lusuh, penuh debu dan lumpur. Orang-orang pasar yang melewatinya tidak tahu bahwa pemuda kotor pembawa air itu adalah seorang calon wali Allah yang agung. Bagi penduduk kota, ia hanyalah kuli rendahan yang keberadaannya bahkan tak pantas untuk dilirik. Namun, di dalam keheningan dan keringatnya, terjadi peperangan besar. Setiap kali ia menunduk untuk membersihkan kotoran anjing dari jalanan, saat itu pula ia sedang menyapu habis kesombongan dari dalam hatinya. Setiap kali ia menuangkan air ke tenggorokan orang yang tak mengucapkan terima kasih, saat itu pula ia sedang menuangkan keikhlasan ke dalam jiwanya. 7 tahun berlalu, dan ketika sang guru memanggilnya kembali, jiwa Bahauddin telah bersih bak cermin yang siap memantulkan cahaya ilahi. Dari kisah ini, kita belajar bahwa pelayanan yang paling sunyi seringkali merupakan kendaraan tercepat menuju kedekatan dengan Allah. Di era sekarang, kita hidup dalam kehausan yang berbeda. Kita tidak haus akan air, tapi haus akan validasi. Kita ingin dilihat, dipuji, dan diakui. Setiap kali kita melakukan kebaikan kecil, ego kita berteriak minta diumumkan. Imam Al-Ghazali dalam bab Ajaib Al-Qalb, keajaiban hati, menyebutkan bahwa nafsu selalu mencari tempat yang tinggi. Ketika kita sibuk menaikkan status di mata manusia, tanpa sadar kita sedang menurunkan derajat kita di mata Allah. Pelajaran dari sang pembawa air adalah tentang riyadotun nafs atau melatih ego. Pekerjaan duniawi yang mungkin terlihat remeh, seperti menyapu jalan, mengurus anak di rumah, atau pekerjaan kantoran di balik layar yang tak pernah dipuji bos, bisa berubah menjadi wadah spiritual yang luar biasa, asalkan niat kita benar. Dikisahkan pula dalam Risalah Al-Qusyairiyah, ada seorang ulama besar bernama Abu Sa'id Al-Khoros. Beliau pernah berkata,
Siapa yang menyangka bahwa ia bisa sampai kepada Allah tanpa bersusah payah melayani ciptaannya, maka ia sedang bermimpi. Sahabat, tidak masalah jika hari ini namamu tidak dikenal siapa-siapa. Tidak masalah jika lelahmu tidak mendapat likes atau pujian. Jadilah seperti sang pembawa air. Biarlah manusia mengabaikanmu, asalkan namamu riuh diperbincangkan oleh para malaikat di langit. Lepaskan jubah kesombonganmu dan temukan Tuhan di tempat-tempat yang paling rendah. Pekerjaan apa yang hari ini sering membuatmu merasa tidak dihargai? Mari kita saling mendoakan dan berbagi cerita di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe Berguru Lagi dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kajian tasawuf berikutnya. Sampai jumpa dan selamat bertafakur.